Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini bertemu saya lagi pada segmen yang sama, yaitu segmen Ayo Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang menjawab pertanyaan ya, tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, pertanyaannya kayak gini. Tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga. Harga 2000, permintaan 10.000, kemudian penawarannya 3.000. Kemudian harga 4.000, permintaannya 8.000, penawarannya 6.000. Lalu harga 6.000, permintaan 6.000, penawaran 9.000. Kemudian yang terakhir harga 8.000, permintaan 4.000 dan penawarannya adalah 12.000. Nah, untuk P atau H setiap terjadi perubahan harga bagaimana Kak? Nah gitu ya. Jadi kalau kita buat tabelnya, maka tabelnya akan berbentuk seperti ini. Nah begini ya. Di sini ada tabel P atau price ya, harga sebagai harga. Kemudian tabel HID ini adalah jumlah permintaan dan HS adalah jumlah penawaran. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, tadi adalah ketika harga 2000, permintaannya 10.000, sedangkan penawarannya 3.000. Nah ini ketika harga 4.000, permintaannya 8.000 dan penawarannya adalah 6.000, sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Di sini hukum permintaan itu jika harga barangnya turun, maka permintaannya naik, sedangkan jika harga barangnya naik, maka permintaan akan mengalami penurunan. Kemudian sebaliknya terjadi pada penawaran ya. Hukum penawaran itu jika harga turun, penawaran ikut turun. Jika harga naik, penawaran juga akan mengalami kenaikan. Nah, di sini akan kita hitung elastisitas permintaan dan penawaran pada tiap-tiap perubahan harga. Nah, di sini akan terjadi 3 elastisitas ya. Ini di sini 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita hitung ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu di mana di sini rumus elastisitas itu adalah delta H per H1 dibagi delta P per P1. Atau bisa juga dalam sebuah buku ya mengatakan rumusnya adalah delta H per delta P dikali P per H. Nah ini jika dirumuskan maka akan sama dengan seperti ini, karena ini kan nanti akan dikali silang. Nah ini delta H kali P1 ya ini, kemudian delta P nya kali H. Nah kita menggunakan rumus yang ini. Nah kemudian kita menghitung elastisitas permintaan terlebih dahulu. Nah, elastisitas permintaan yang pertama kita menggunakan P yang ini ya, P1-nya 2000. Kemudian P2-nya adalah yang ini, berarti 4.000. Nah, kemudian karena kita permintaan maka menggunakan HID. Nah, di sini H1-nya adalah 10.000. Kemudian H2-nya adalah 8.000. Nah, kita masukkan rumus elastisitas, di mana tadi rumusnya adalah delta H per H1. Delta H itu H2 min H1 ya. Nah, itu delta H dibagi H1. Nah, per H1 dibagi delta P berarti P
P2 min P1 per P1. Nah, sekarang Hi2-nya adalah 8.000, Hi1-nya adalah 10.000. Jadi, di sini adalah 8.000 dikurangi 10.000. Nah, seperti ini ya. Dibagi per Hi1-nya 10.000 sama dengan P2-nya, berarti ini 4.000 dikurangi P1-nya 2.000 dibagi P1 2.000. Nah, nanti 8.000 dikurangi 10.000 kan min 2.000. Kemudian per 10.000, 4.000 dikurangi 2.000, 2.000 per 2.000. Nah, ini 3 nolnya dicoret, kemudian ini bisa 1 ini, kemudian dikali silang. Nah, yang dikali silang terlebih dahulu yang sebelah sini ya. Min 2 kali 1 sama dengan min 2 per 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi min 2 per 10 sama dengan min 0,2. Nah, seperti ini. Min 0,2 itu berarti sifatnya adalah inelastis karena dia adalah kurang dari 1, maka sifatnya inelastis. Kemudian kita masuk ke elastisitas permintaan yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Kita menggunakan yang P1 yang 4.000. Nah, P1-nya sama dengan 4.000. P2-nya sama dengan 6.000. Kemudian yang satunya adalah Hi1-nya, berarti kalau pakai ini berarti Hi1-nya adalah 8.000. Kemudian Hi2-nya adalah 6.000. Tetap kita masukkan rumus yang sama dengan rumus yang sama tadi ya. Nah, kita rumuskan Hi2 min Hi1 berarti 6.000 dikurangi 8.000 berarti min 2.000 dibagi Hi1-nya 8.000. Kemudian P2 min P1-nya berarti 6.000 dikurangi 4.000 berarti 2.000 dibagi P1-nya adalah 4.000. Nah, seperti ini. Kita coret 3 nolnya sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan silang. Nah, maka akan diperoleh min 2 kalikan 4 berarti min 8 per 8 kalikan 2 berarti 16. Kemudian min 8 per 16 itu akan diperoleh min 0,5. Nah, karena dia kurang dari 1, maka sifatnya adalah inelastis. Nah, seperti ini. Kemudian ya selanjutnya adalah fungsi permintaan yang ketiga ya. Oke, kemudian yang ketiga kita menggunakan P1-nya yang ketiga, berarti yang ini ya. Ini ya, P1-nya 6.000. Kita tulis P1-nya di sini 6.000. Kemudian P2-nya adalah yang ini yang terakhir ya, 8.000. Kemudian di sini ada Hi1-nya berarti yang ini ya, 6.000. Dan Hi2-nya adalah 4.000. Nah, seperti ini. Oke ya, udah paham. Ya, selanjutnya kita hitung, masukkan ke dalam rumus yang tadi. Berarti E-nya sama dengan Hi2 min Hi1 berarti 4.000 dikurangi 6.000 min 2.000 per Hi1-nya adalah 6.000. Kemudian yang P2 min P1 8.000 dikurangi 6.000 berarti 2.000 per P1-nya adalah 6.000. 3 nol kita hilangkan. Nah, sama ya. Kemudian kita kali silang. Nah, min 2 kali 6 sama dengan min 12. Kemudian per 6 kali 2 sama dengan 12. 12 dibagi 12 sama dengan
min 1. Dan angka 1 ini sama dengan ya, bukan lebih dari, sama dengan 1. Berarti sifatnya adalah uniter. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke fungsi penawaran ya. Ke fungsi penawaran apa sih? Elastisitas penawaran ya. Di sini rumusnya sama. Nah, kita coret ya. Ini kita menghitung elastisitas penawarannya terlebih dahulu. Nah, di sini sama, kita akan menghitung ada tiga elastisitas ya. Jadi yang pertama tadi berarti ini kita menggunakan P1 nya 2000, kemudian P2 nya yang ini ya 4000. Karena kita akan menghitung elastisitas penawaran, maka Hi-nya akan menggunakan yang Hi-S, berarti yang ini. Berarti Hi1-nya 3000, Hi2-nya 6000. Nah, sekarang kita menghitung elastisitas yang tadi ya. Delta Hi itu Hi2 min Hi1, berarti 6000 dikurangi 3000 berarti 3000. Dibagi Hi1-nya adalah 3000. Kemudian P2 min P1-nya adalah berarti 4000 dikurangi 2000 berarti 2000 dibagi P1-nya 2000. Nah, kita coret ini sama dengan 1 per 1. Nah, ini dicoret seperti ini ya. Kemudian dikali silang. 3 kali 1 sama dengan 3 per 3 kali 1 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1, berarti sama dengan 1, namanya adalah uniter. Nah, kemudian elastisitas penawaran yang kedua berarti menggunakan rumus sama ya, tetapi P1 nya yang berubah di sini ya. P1 nya adalah 4000, P2 nya adalah 6000. Kemudian Hi1-nya berarti yang pakai yang kedua ya, 6000. Kemudian Hi2-nya adalah 9000. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus lagi. Tadi Hi2 min Hi1 berarti 9000 dikurangi 6000 sama dengan 3000. Kemudian dibagi Hi1-nya 6000 sama dengan P2 min 1, 6000 dikurangi 4000 berarti 2000 per 4000. Coret 3-nya, 0 3-nya ya. Dan kali silang. 3 kali 4 12. 6 kali 2 12. Berarti sama dengan 1. Sifatnya adalah uniter. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga itu berarti pakai yang ini ya. P1-nya 6000, P2-nya 8000. P1-nya 6000, P2-nya adalah 8000. Kemudian Hi1 dan Hi2-nya berarti pakai yang ini ya, berarti Hi1-nya 9000, Hi2-nya adalah 12000. Kemudian kita masukkan rumus lagi, delta Hi yaitu Hi2 min Hi1 berarti 12000 dikurangi 9000 sama dengan 3000 dibagi Hi1-nya adalah 9000. P2 min P1-nya berarti 8000 dikurangi 6000 sama dengan 2000 dibagi P1-nya adalah 6000. Lalu kita hilangkan 3 nol di belakang. Kemudian dikali silang. 3 kali 6 sama dengan 18, 9 kali 2 sama dengan 18, berarti per 18. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Sifatnya adalah uniter. Jadi di sini tadi ada 3 elastisitas permintaan ya. Ini. Nah, di sini ya. 1, 2, 3 dari masing-masing perubahan harga. Kemudian ada 3 elastisitas penawaran dari masing-masing perubahan harga. Nah, catatannya di sini, jika kita menggunakan P1-nya yang 2000, maka Hi-D-nya harus 10.000. Hi1-nya yang Hi-S harus 3000. Begitu juga untuk P2-nya jika 4000, maka Hi2-nya
permintaan 8.000, Hi 2-nya penawaran 6.000. Jadi tidak boleh di sini P1 sedangkan di sini P2. Nah, untuk Hi-nya di sini Hi1, di sini Hi2 itu tidak boleh. Jadi tidak seimbang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang elastisitas permintaan. Semoga bermanfaat ya, tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.